cara instalasinya, kita tinggal kunjungi saja nih website resminya di sini. http://emu8086 seperti link di sini. Kemudian kita klik download saja di sini. Nah, jika sudah bakal muncul file instalasinya di sini, kita tinggal download seperti biasa saja. Nah, jika sudah terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, mungkin kita langsung saja ke contoh program yang pertama. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara kita untuk menampilkan sebuah teks hello world. Oke, ketika kita run, nah, maka tampilannya seperti ini. Dia akan menampilkan sebuah teks hello world. Oke, kemudian untuk contoh program yang kedua, di sini kami akan membuat program untuk menampilkan nama. Ya, jadi konsepnya sama seperti sebelumnya, namun kita menggunakan metode yang berbeda. Kita run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk contoh program yang ketiga, kita akan membuat program untuk menampilkan huruf secara dekreman. Nah, tujuannya, misalkan huruf yang kita set itu D. Nah, maka dekremannya adalah D, C, B, A, seperti itu. Oke. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dia akan mencetak sebuah karakter D, C, B, A. Sesuai batas loopingnya tadi kan ya, 4, seperti itu. Oke, kemudian untuk contoh program keempat, kita akan mencoba untuk menampilkan bilangan prima. Bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, tujuan kita akan ngeset nih angka 1, 2, dan 3 menggunakan looping. Dan untuk angka 5 dan 7 kita akan ketika kita run, nah dia akan menampilkan bilangan prima yang kurang dari 10. Oke, kemudian untuk contoh program yang kelima, kita akan coba membuat
program untuk menampilkan bilangan genap. Oke, langsung aja ke codingannya. Yang pertama, seperti biasa, kita harus mendeklarasikan dulu 2 yang akan dimasukkan ke variabel AH. Kemudian, kita akan ngeset si variabel awalnya yang kita akan simpan di variabel DL ini. Angka awal yang kita set adalah 0. Nah, kemudian, kita akan ngeset untuk batas loopingnya. Karena di sini kita akan menampilkan bilangan genap sampai dengan 10, maka kita membuat batas loopingnya itu 5. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah function looping di sini yang dimana dalam function yang pertama kita akan menampilkan terlebih dahulu angka DL ke dalam layar, kemudian kita akan melakukan increment 2 kali. Artinya ketika angka awalnya 0, kemudian kita increment 2 kali, maka dia akan berubah menjadi 2 untuk si variabel DL-nya. Kemudian kita akan membuat sebuah variabel buffer dalam DH ini, yang dimana DH ini, variabel buffer ini akan kita isi dengan value yang ada di DL. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar menyimpan value asli dari DL agar tidak terganti-ganti, artinya agar tidak terubah-ubah. Nah, kemudian kita replace variabel DL dengan spasi, ini angka asli dari spasi. Kemudian kita tampilkan ke layar, kemudian kita kembalikan isi dari variabel DL dengan value buffer yang tadi disimpan di DH sini. Nah, kemudian kita panggil function looping lagi. Nah, maka secara data, ya kan yang pertama 0, tampil 0, kemudian kita increment 2, dia akan berubah jadi 2, looping, terus sampai menjadi 10. Tapi untuk di assembly ini sendiri sebetulnya tidak ada angka 10. Jadi saya akali dengan untuk angka 10 terakhir itu kita define secara manual seperti ini. Kita define secara manual angka 1 dan angka 0 sebagai angka 10 nanti di akhirnya. Ketika kita run, maka hasilnya seperti ini. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, sebetulnya secara data, tanpa kita define secara manual pun, ini sebetulnya sudah jadi 10 ya. Cuman karena di assembly ini nggak bisa nampilin angka 10 secara langsung seperti itu, maka dia bakal jadi seperti ini. Nah, bakal jadi seperti sama dengan seperti ini. Tapi secara data yang saya baca, ini bervalue 10. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh program yang ke-6. Di contoh program yang ke-6 ini, kita akan mencoba membuat program penambahan. Ketika kita run, maka hasilnya seperti ini. 1, terus ini plus ini dari template string tadi, tambah 1 sama dengan 02. Terus sampai 9 kali looping, sampai akhirnya menghasilkan 10. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk contoh program yang ke-7, itu kita akan membuat sebuah perkalian.
Untuk hasilnya kira-kira akan sama seperti yang sebelumnya penambahan, namun untuk case kali ini kita akan mencoba untuk perkalian. Kira-kira hasilnya seperti ini. 1 kali 1. Nah, seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang ya, karena hasilnya bakal sama sama pengalinya, jadi di sini saya tidak melakukan operasi pengali. Jadi langsung saya tampilkan. Oke, selanjutnya untuk contoh program yang ke-8, kita akan mencoba untuk membuat program pembagian. Jika kita run, dia hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, kalau contoh kasusnya tidak dibagi satu, kita bisa ubah untuk yang script tadi ya, dari move menjadi sub untuk dari segi codingannya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke contoh program yang ke-9. Di sini kita akan membuat sebuah penambahan. Tapi yang berbeda adalah kita akan membuat angka yang akan ditambahkan itu melalui sebuah inputan. Lalu kita tampilkan ke layar. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, kita akan diminta untuk melakukan sebuah input yang dimana hasil input ini akan disimpan dalam register dan akan dipanggil berupa data location-nya. Akan disimpan berupa data location-nya. Tekan 4, masuk ke input yang kedua, 2, dan hasilnya 6. Seperti itu.
Oke, kemudian kita masuk ke contoh program yang terakhir. Di sini kita akan membuat sebuah tampilan jadwal kuliah yang dimana nanti kita akan menerapkan konsep, mungkin kalau teman-teman tahu switch case di dalam bahasa pemrograman. Nah, kira-kira seperti itu, switch case dan juga sebuah kondisi. Nah, di sini saya membuat manual ya untuk menampilkan teksnya. Buat manual. Nah, ini untuk teks nanti. Untuk teksnya, ini keterangan untuk teks yang kelompok 1 dan seterusnya. Nah, untuk logikanya kita mulai dari sini. Yang pertama kita buat nih template string nanti untuk hasil ketika kita milih angka 1, misalkan milih kelompok 1 atau milih kelompok 2, nanti kita akan manggil hasil value dari sini. Sebuah template string yang panjang banget sebenarnya. Nah, panjang banget ke kanan ya. Nah, ketika program dimulai, dia akan menampilkan sebuah teks panjang ini, kemudian kita akan jump langsung dia ke si function mulai ini. Yang pertama kita ngeset nih AH-nya dia jadi 0. Nah, kemudian kita tampilkan dia ke layar, kemudian kita melakukan sebuah pengecekan yang akan dimasukkan ke variabel AL ini. Nah, ketika user input 1, maka kita langsung alihkan dia ke function kelompok 1. J ini artinya jump equals. Artinya dia bakal jump kalau si CMP ini nilainya true atau variabel AL itu isinya 1 gitu. Ketika variabel AL isinya 1, otomatis jump equals yang kelompok 1 ini kan true. Dia